Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk penonton semua. Kembali lagi di Izin Nonton Film segmen review. Di episode kali ini gue pengen ngebahas film baru rilis di Netflix. Judulnya Hunger. Nah, Hunger ini apa sih sesuai dengan judulnya yang pastinya ini tentang makanan. Nah, mungkin buat yang kalau baru nonton trailernya begitu ya, mungkin sebagian orang akan ngebanding-bandingin nih sama The Menu, film kuliner thriller juga yang belum lama rilis, yang dimainin sama Anya Taylor-Joy. Tapi setelah menonton film Hunger, gue sih jujur lebih suka film ini daripada The Menu. Walaupun secara konteks cerita ada kemiripan dan secara storytelling berbeda ya. Alasan kenapa gue lebih suka Hunger akan gue jelasin di video ini. Tapi sebelumnya mungkin buat yang belum nonton, warning aja kalau di video ini mungkin akan mengandung spoiler sedikit-sedikit. Nggak tahu sedikit, nggak tahu banyak. Tapi kalau lo nggak suka denger spoiler, tahu spoiler sebelum nonton filmnya, gue sarankan lo nonton aja dulu filmnya, nanti baru balik lagi ke sini dan berbagi pendapat apakah lo suka dengan film ini atau nggak suka dengan film ini. Dan lo juga bisa join ke server Discord kita. Linknya ada di deskripsi atau scan di sini, nih di samping. Scan aja barcode-nya karena lebih seru kalau punya temen sharing setelah nonton kan. Nah, tanpa banyak berlama-lama, inilah review untuk Hunger. จะเป็นเชฟต้องมีแรงผลักดันมากกว่านั้น ฝีมือขนาดเนี้ยน่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะกว่านี้นะ ทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์ อยากพิเศษกว่าคนทั่วไป Hunger ini ngomongin apa sih? Film ini tuh bicara tentang apa sebenarnya? Nah, sinopsis pendeknya adalah film ini bercerita tentang Aoi, seorang perempuan yang bekerja di rumah makan keluarga Chinese food di Bangkok. Suatu ketika dia mendapatkan tawaran bekerja di sebuah tim dari seorang chef terkenal yang beken banget di Thailand. Dan di sini Aoi melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk merubah hidupnya, merubah nasibnya. Lalu Aoi memenangkan sebuah seleksi dan diterima untuk bergabung dalam tim ini. Lalu perjalanan Aoi dari seorang koki biasa di kedai kecil menjadi seorang koki tim dari chef terkenal yang mengerjakan proyek-proyek makanan fine dining gitu. Dari rumah makan kecil ke melayani orang-orang kaya. Nah, menariknya apa sih dari Hunger ini? Mungkin secara estetika visual menurut gue nggak begitu banyak yang spesial dari Hunger ini. Nah, yang paling bisa gue notice adalah dari skripnya yang nggak bagus banget. Ada catatan sedikit di babak ketiga filmnya yang terasa agak kendor dengan konklusi yang biasa aja, yang terasa kayak ketiba-tibaan banget gitu, kurang buat gue kurang nendang konklusinya. Tapi secara overall oke. Yang menarik dari skripnya adalah permainan juxtaposisi dari situasi-situasi, scene-scene yang dihadapi karakter-karakternya, yang dilalui karakter-karakternya. Menarik banget saat kita mau perhatiin nih, antara saat scene 1 ngomongin A, lalu akan dijawab dengan scene berikutnya yang semuanya itu serba tanya jawab. Semuanya serba menjawab begitu ya. Sekaligus terasa sebagai sebuah benturan-benturan. Kayak lu ngomongin antara kaya dan miskin, ngomongin kemewahan dan kemiskinan gitu. Itu tuh hal-hal yang bertolak belakang. Benturan-benturan itu terasa dari antar perpindahan scene ke scene. Situasi-situasi yang berubah dengan cepat. Situasi-situasi perubahan karakternya sangat emosional. Kita bisa melihat perjalanan emosi Aoi di awal film. Kemudian dia berkembang. Itu tuh smooth dan terasa seperti roller coaster sebenarnya. Jadi kayak roller coaster naik turun tapi nggak terlalu maksa, nggak begitu maksa. Masih bisa dinikmatin.
Jadi kalau sajian makanan tuh bumbunya tuh oke lah, bumbunya tuh pas. Tapi juga gua rasa skripnya itu nggak berusaha untuk main aman. Banyak hal-hal yang disentil dalam film ini. Misalnya bicara tentang politik. Perhatiin deh, spoiler ya. Perhatiin scene presentasi pertamanya Aoi. Jadi kerjanya pertamanya Aoi nih untuk melayani orang kaya adalah pesta pensiunan jenderal begitu. Jadi dia mengundang kalangan-kalangan politikus dan pengusaha. Ya lu bisa bayangin seorang pensiunan tentara jenderal yang punya koneksi kuat dengan orang-orang politikus, dengan orang-orang pengusaha. Lu bisa bayangkan itu dengan begitu aja lu udah bisa ngebayangin dengan background karakternya. Lu nggak perlu panjang lebar bahwa ngomongin bahwa ini adalah orang-orang korup dengan menunjukkan kekorupan mereka dengan sederhana, dengan presentasi makanan ini tuh bisa dijawab. Bener-bener show, don't tell. Daging-dagingan penuh darah, sausnya tuh dibikin merah. Jadi orang-orang ini tuh makan daging dengan berlumuran darah. Shot-shotnya juga didesain dengan mendukung itu semua. Bagaimana close up ke bibirnya, ke mulutnya, yang belepotan saus seperti darah. Jadi kritiknya sampai banget bahwa ada kalangan-kalangan tertentu yang seperti ini. Kalangan-kalangan tertentu yang dalam tanda petik, sorry bukannya mau judgmental, tapi lu bisa tahu bahwa ini ada lingkungan-lingkungan yang korup, lingkungan-lingkungan yang penuh darah dalam keseharian mereka. Kemudian juga aksi-aksi politiknya, lobby-lobby politik. Bagaimana orang kaya itu bekerja, lalu bagaimana orang miskin bekerja. Itu adalah hal-hal yang coba dijadikan topping-topping cerita dalam Hunger. Nah itu adalah sesuatu yang menurut gue menarik dan cerdas diangkat dalam film ini. Gue pribadi tuh nggak merasa ada yang begitu spesial dengan pengambilan gambar dari film ini sebenarnya. Karena memang, tapi kalau dipikir-pikir memang secara cerita memang nggak perlu mendukung banget untuk lo bikin shot-shot yang begitu mendramatisir makanannya. Karena sebenarnya yang perlu lebih ditekankan dari shot-shotnya adalah shot-shot ini adalah sebagai kritik terhadap situasi sosial ekonomi di Thailand khususnya ya. Tapi bisa dirasakan dengan universal lah. Apa ya, kalau memang ini ditujukan untuk Thailand, gue bisa merasakan ini sangat relevan dihadapi orang-orang di Indonesia, mungkin di seluruh dunia pada umumnya. Jadi memang presentasinya bukan ditujukan sebagai lo foodgasm gitu, untuk lo bersenang-senang melihat makanan-makanan yang tampak lezat seperti dokumenter street food Asia gitu. Memang arahnya bukan ke situ. Jadi gue bisa paham juga lah. Tapi secara permainan editing, skrip dan editing, permainan juxtaposisi itu yang sangat baik dan membuat tensi ceritanya itu bener-bener naik turun dan bener-bener ngedrive ceritanya jalan terus. Walaupun ada catatan sedikit di babak ketiga, menurut gue mulai memasuki babak ketiga tuh ceritanya agak kendor dan mulai agak lari dari esensi statement cerita awalnya dan konklusi cerita yang menurut gue terlalu ketiba-tibaan banget, kurang smooth di endingnya. Ya sudahlah. Kalau gue memaafkan itu bagian ending yang sebenarnya agak kurang nendang. Tapi secara overall gue suka dengan Hunger. Jadi itu aja sih beberapa hal yang bisa gue apresiasi dari Hunger. Kalau belum nontonlah. Kalau ada waktu nonton, jadi nggak ada ruginya gue merekomendasikan film ini. Dan kalau kalian udah nonton, mau suka atau nggak suka, kalian bisa juga komentar di kolom komen. Kalau kalian punya review juga, entah itu artikel blog atau video YouTube, kalian juga bisa share ke server Discord kita. Cara aksesnya kalau kalian belum gabung ada di deskripsi atau scan aja nih di sini. Nanti masuk ke landing page website kita izinontonfilm.com. Nanti masukin aja email sama nama. Nanti invitationnya akan dikirim ke email. Jadi pastikan kalian juga akan mendapatkan email dari izin nonton film. Kalau nggak masuk di inbox, mungkin masuk di spam. Cek aja ya.
Jadi itu aja review untuk film Hunger. Sampai ketemu di episode review berikutnya. Dan ketemu juga di server Discord izin nonton film. Sampai jumpa.